Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Ini bagian esai C untuk penilaian harian hidrolisis garam. Oke, kita langsung saja soal nomor 1. Sebanyak 100 ml NH4OH. Saya buat reaksinya terlebih dahulu ya. Ada NH4OH, ini merupakan basa lemah. 100 ml 0,06 M yang pH-nya 10,5 plus log 3. Dicampurkan dengan 400 ml C6H5COOH, ini adalah asam benzoat ya. Ini juga asam lemah, berarti reaksi antara basa lemah dengan asam lemah 0,015 M 400, oh sudah 400 ml nya. Oke. pH ya. pH-nya 3,5 min log 3. Pertanyaannya, berapakah pH campuran? Maka nanti hasilnya kan C6H5COONH4 dan H2O. Ya, ini adalah hidrolisis garam bersifat apa ya? Kita lihat mula-mula ini berapa mol? 100 dikalikan 0,06 itu adalah 6 ya, 6 milimol. Untuk ini 400 dikalikan 0,015 itu juga 6 milimol. Inilah syarat untuk hidrolisis garam ya. Baik mol asam maupun basa habis, hanya bersisa molnya garam. Nah, karena ini gabungan asam lemah dengan basa lemah, maka termasuk hidrolisis garam total. Kita akan melihat nilai Ka dan Kb-nya. Jika nilai Ka lebih besar dari Kb, maka garam tersebut sifatnya asam. Apabila ternyata Kb lebih besar dari Ka, maka garam tersebut sifatnya basa. Oke guys, kita akan mencari untuk nilai Kb ya dari NH4OH pada saat pH-nya 10,5 plus log 3 ya. Saya akan mencari pOH terlebih dahulu. Rumusnya adalah 14 dikurangi dengan pH, maka nanti 14 dikurangi 10,5 plus log 3. 14 dikurangi 10,5, 3,5 ya, 3,5 min log 3. Ya, maka nanti OH-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3,5. Ini nilai OH-nya. Nah, OH- itu rumusnya adalah akar Kb dikali dengan M. Karena NH4OH itu basa lemah ya. 3 kali 10 pangkat min 3,5 sama dengan akar. Kb-nya tidak tahu, konsentrasinya itu adalah 0,06 atau 6 kali 10 pangkat min 2. Kedua ruas kita kuadratkan ya, maka sisi kiri menjadi 9 kali 10 pangkat min 7, 3,5 kalikan 2, sama dengan Kb dikalikan 6 kali 10 pangkat min 2. Maka nanti nilai Kb-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 7, saya bagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Nilai Kb-nya 9 dibagi 6, itu 1,5 ya. 1,5 kali 10 pangkat min 5. Oke guys, saya akan tulis di sini nilai Kb-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5. Lalu kita akan mencari Ka ya. Mencari Ka dari mana? Saya tuliskan di sini dulu ya, 6 milimol punyanya C6H5COONH4. Ini saya akan hapus dulu. Saya akan mencari Ka-nya ya. Iya, kalau pH-nya 3,5 min log 3, maka nanti H plusnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3,5. Nah, apa rumusnya H plus? Rumusnya H plus adalah akar Ka dikali dengan M. 3 kali 10 pangkat min 3,5 sama dengan akar. Ka-nya tidak tahu, konsentrasinya berapa? Ini konsentrasinya. Ya, saya buat 15 kali 10 pangkat min 3 aja ya. Oke, kedua ruas kita kuadratkan, maka nanti menjadi, saya buat di sini ya dek, 9 kali 10 pangkat min 7 dibagi 15 kali 10 pangkat min 3. Itulah nilai Ka-nya. 9 dibagi dengan 15 itu kan 0,6 ya. 0,6 kali 10 pangkat min 4 ya. Min 7 dibagi pangkat min 3 ya. Maka min 4.
Atau kita buat nilai Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5. Ya, kita masukkan ya, 6 kali 10 pangkat min 5 nilai Ka-nya. Setelah kita peroleh nilai Ka dan nilai Kb, kita dapatkan bahwa nilai Ka lebih besar daripada Kb. Oke, karena Ka lebih besar dari Kb, maka nanti sifatnya adalah garam terhidrolisis bersifat asam. Rumusnya apa, Mbak? Rumusnya H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan Ka. Kita masukkan ya angkanya ya. Ini terlalu penuh, semoga cukup di sini ya. 10 pangkat min 14 ini adalah tetapan dibagi dengan Kb-nya itu 1,5 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5. Ini hilang ya. Saya masukkan di sini ya, Dek ya. 6 dibagi 1,5 itu adalah 4, maka 4 kali 10 pangkat min 14. Atau 2 kali 10 pangkat min 7. Inilah nilai H+-nya. Jika H+-nya 2 kali 10 pangkat min 7, maka nanti pH-nya 7 min log 2. Luar biasa ya, Dek. Panjang sekali. Silakan Adik cermati lagi ya. Oke, lanjut aja ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Apa ini soalnya? Barium asetat. Barium asetat itu seperti apa? CH3COO-Ba. Oh, sorry. Berarti CH3COO-nya ada 2 ya. Nah, kayak gini. Inilah barium asetat. MR-nya 255 ya. Dalam air berhidrolisis sebesar alfanya ya 0,01 itu 0,01%. Volumenya itu adalah 200 ml. Nilai Ka-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 5. Ditanya masaknya ya. Gram. Berapa gram begitu guys. Oke guys, ini adalah garam bersifat basa ya. Oke, saya akan hidrolisiskan atau saya ionkan aja 2CH3COO- dan Ba2+ ya. Di sini asam lemah, di sini basa kuat. Maka garam bersifat basa menggunakan nilai alfa ya. Alfa itu apa? Derajat hidrolisis itu rumusnya adalah KH dibagi dengan ini anionnya dia, asam lemahnya, maka CH3COO-. Inilah nilai alfa atau rumus untuk alfa. Lalu kita akan mencari nilai KH. KH itu rumusnya apa? KH itu rumusnya adalah Kw per Ka ya, karena dia garam bersifat basa, Kw per Ka. Kalau garamnya bersifat asam, Kw per Kb. Oke. 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, maka nanti 5 kali 10 pangkat min 10 ya. Inilah nilainya KH. Kita masukkan ke alfanya. 5 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan konsentrasi CH3COO- yang akan kita cari. Alfanya itu adalah 0,01%. Atau 1 kali 10 pangkat min 2 saya bagi dengan 100. 1 kali 10 pangkat min 4. Itulah alfanya. Ya, kedua ruas saya kuadratkan, maka 1 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 10 dibagi konsentrasi CH3COO-. Nah, di sini kita peroleh konsentrasi CH3COO-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 10 pangkat min 8. Jawabannya 5 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan ya, dimasukkan kemana Mbak? Kita masukkan ke reaksi ionisasi ini, Dek. Ya, agar lebih jelas saya buat di bawah ini CH3COO2Ba terion menjadi 2CH3COO- dan Ba2+. Kita sudah peroleh konsentrasi CH3COO-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2M. Nah, kita di soal disuruh mencari masanya garam ya.
saya akan menghasilkan konsentrasi garam menggunakan perbandingan koefisien 1/2 dikalikan 5 ya. Maka konsentrasi garamnya 2,5 kali 10 pangkat min 2M. Dari konsentrasi ini kita bisa menggunakan rumus gram dibagi dengan mr dikalikan dengan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. 2,5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan gram, mr-nya adalah 255, dikalikan 1000, volumenya 200 mili. Ini kan 5 ya, Dek. Saya akan hitung dulu ya, Dek. 2,5 dikalikan 255, hasilnya kita bagi dengan 5 ya. 127,5 kali 10 pangkat min 2, atau hasilnya adalah 1,275 gram. Oke, luar biasa ya. Silakan kalian pelajari kembali ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini esainya luar biasa perhitungannya. Sebanyak 100 ml NH4OH saya buat di sini. NH4OH 100 ml 0,02 M dicampurkan ke dalam H2S 100 ml. Ini persis dengan nomor 1 ya kalau nggak salah ini. Yang pH-nya ini yang mana? Yang pH-nya H2S itu pH-nya ya. pH H2S itu 5 min log 3. Jika pH larutan campuran, ini larutan campurannya. Oke, berarti pH garam yang terbentuk ya. Itu adalah 8,5 min log akar 5. Benarkah pH NH4OH? Luar biasa ini. Soal HOTS ini. Berapakah pH NH4OH? Apakah 10 plus log 6 mula-mulanya gitu ya guys. Kita akan mencobanya ya. Di sini ada NH4OH, maka basa lemah, H2S itu asam lemah. Kita reaksikan ya. Jadi apa? Jadi NH42S plus H2O. Kita setarakan ya. Ini kita masukkan 2, ini kita masukkan 2. Ya, insya Allah sudah setara. Kita buat di sini ya, mula-mula reaksi sisa. Syaratnya membentuk hidrolisis garam baik mol asam maupun basa habis ya. Ini molnya adalah 2 milimol. Ini adalah 1 ya, M dikalikan V. 1 milimol. Ya, dua-duanya habis. Ini kan berkurang 1 ya, habis ya. Maka sini berkurang 2/1 dikalikan 1 ya, maka min 2 habis. Maka garamnya bersisa 1 milimol. Boleh ke sini ya, 1/1 kalikan 1. Atau ini koefisiennya 1 ya, per 2 dikalikan 2. Sama saja. Hasilnya adalah 1 milimol. Ya, itulah mol garam yang terbentuk. 1 milimol. Oke, ternyata pH garam hasil akhirnya adalah 8 min log akar 5. Ini adalah pH di atas 7 ya. Karena pH di atas 7, maka garam tersebut sifatnya basa. Oke, karena ini garam yang terhidrolisis total. Kenapa? Karena gabungan asam lemah dengan basa lemah dan sifat garamnya basa. Maka nanti rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per KA dikali dengan KB. Selanjutnya kita akan mencari OH- ya. Kita sudah beroleh bahwa pH garam itu adalah 8,5 min log akar 5. Maka nanti H plusnya, ini kan pH ya, aku bisa mencari H plus. H plusnya adalah akar 5 kali 10 pangkat min 8,5. Gitu ya. Maka nanti OH-nya berapa? Nilai H plus dikalikan OH- itu rumusnya 10 pangkat min 14 sama dengan KW. Maka nanti OH- kita bisa hitung dengan 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi akar 5 kali 10 pangkat min 8,5 ya. 1 dibagi akar 5 itu adalah 1/5 akar 5. Atau saya gunakan kalkulator aja ya. 1 dibagi dengan akar 5 itu 0,447 atau kita buat 4,5 ya, begitu ya Dek. 4,5 kali 10 pangkat min 1
Lalu 14 dikurangi 8,5. Itu 10 pangkat min 5,5. Atau nanti sini 4,5 kali 10 pangkat min 6,5. Itulah OH minnya. Jadi masih perhitungan ya, pangkatnya negatif pangkatnya pecahan nggak masalah. Tapi kalau hasil akhir di ABC-an nggak mungkin pangkatnya pecahan ya, Dek. Oke, kita masukkan ke perhitungan. OH min 4,5 kali 10 pangkat min 6,5 sama dengan akar, KW-nya itu 10 pangkat min 14. KA-nya itu apa ya? Di soal ada nggak, Dek? Di soal belum ada KA-nya, luar biasa. KA-nya dari mana? Dari sini, teman. Dari H2S ya. Oke, sabar ya. Dari H2S nanti kan pH-nya 5 min log 3, maka nanti H plusnya diperoleh 3 kali 10 pangkat min 5. Nanti rumusnya H plus, H2S adalah asam lemah. Rumusnya adalah akar Ka dikalikan M. H plusnya adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Ka-nya tidak tahu. Konsentrasinya 10 pangkat min 2. Ini konsentrasinya. Ya, nilai Ka-nya maka nanti 3 kuadrat itu 9. 9 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 10 pangkat min 2. 9 kali 10 pangkat min 8. Ini Ka-nya H2S ya. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat min 8. Nanti kita peroleh KB-nya. Setelah KB ketemu, nanti pH awal NH4OH juga ketemu. Begitu. Oke, semangat ya. Ini ruas kiri saya kuadratkan ya. 4,5 dikuadratkan. 20,25 ya. 20,25 kali 10 pangkat min 6,5 dikuadratkan jadi min 13. Dikali dengan 9 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 14, itulah nilai KB. Min 8 hilang, 14 dikurangi 8 itu kan 6 ya. Di sini bersisa min 6. Min 6 hilang, 13 dikurangi 6 itu kan 7 ya. Bersisa min 7. 20,25 dikalikan 9 itu adalah 182,25 kali 10 pangkat min 7 ya. Inilah nilainya KB. Ini sisanya min 7. Atau 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, Dek ya. Inilah nilai KB-nya. Ya, setelah KB kita peroleh, maka nanti mencari pH awal NH4OH kita dapatkan. NH4OH itu adalah basa lemah, maka rumusnya akar KB dikali dengan M. Ya, KB-nya berapa? Kita peroleh 1,8 kali 10 pangkat min 5. M-nya berapa? M-nya tuh 0,02. M-nya tadi ya, NH4OH ini 0,02. 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, 1,8 dikalikan dengan 2 itu 3,6 ya, Dek. 3,6 kali 10 pangkat min 7 atau saya buat 36 kali 10 pangkat min 8. Itu tidak apa-apa. 36 di akar maka menjadi 6. 6 kali 10 pangkat min 4. Inilah OH minnya. Apabila OH minnya 6 kali 10 pangkat min 4, maka nanti POH-nya berapa? Saya letakkan di sini ya. Adik fokus yang warnanya merah, maka POH-nya nanti 4 min log 6. Lah, ketemulah pH-nya 14 dikurangi POH. 14 kurangi 4 adalah 10, min dengan min jadi plus. 10 plus log 6 ternyata terbukti ya. Oke, nomor 3 itu jawabannya benar. Larutan NH4OH mula-mula pH-nya 10 plus log 6. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor selanjutnya. Semoga ini tidak terlalu ribet lagi ya. Ada NaNO2 dibuat dengan mereaksikan HNO2 dengan NaOH. Oke, saya buat di sini. HNO2 ditambah dengan NaOH menghasilkan NaNO2 dan H2O. Saya akan buat di sini 100 ml 0,2 M, di sini 100 ml 0,2 M. Ini mula-mula reaksi sisa. Ini berarti 20 milimol, ini 20 milimol ya.
Ini maka nanti habis dua-duanya, hanya bersisa 20 milimol. Nah, ini garam bersifat apa? Na itu basa kuat, NO2 itu asam lemah. Maka garam terhidrolisis parsial bersifat basa, ditanya pH-nya. Nah, inilah tidak terlalu ribet ya, Dek ya. Langsung saja, maka rumusnya OH- sama dengan akar KW per Ka dikali dengan M-. KW-nya berapa? 10 pangkat min 14. Ini tuh kapan ya, Dek? Ka-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 4. M-nya berapa? Kita akan hitung di sini. NaNO2 itu terion menjadi Na+ dan NO2-. Nah, konsentrasi garamnya berapa? Nanti rumusnya mol dibagi dengan volume total. Ya, volume totalnya itu 200. Maka nanti ketemulah M garamnya 1 kali 10 pangkat min 1. Ditanya M-, inilah M-. Ini M-. M-nya berarti 1 per 1 dikali dia. Sama aja ya. M-nya itu 10 pangkat min 1. Kita masukkan 1 kali 10 pangkat min 1. Ya, ini hilang. Nanti sini sisa min 3. Ini hilang. Nanti sini sisa min 11. Maka 1/4, gini aja ya. 1/4 itu kalau di akar, itu kan jadi setengah ya. Dikali 10 pangkat min 11 kalau di akar itu min 5,5. Setengah itu sama aja 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5,5. Maka nanti OH-nya 5 kali 10 pangkat min 6,5. Oke, maka nanti POH-nya itu adalah 6,5 min log 5. Maka nanti pH-nya adalah 14 dikurangi 6,5 berapa ya, Dek? 14 dikurangi 6,5 itu 7,5. 7,5 plus log 5. Oke, guys. Terakhir yuk kita masuk ke soal nomor 5. Kita lihat soalnya. Ada natrium benzoat. Ya, ini sudah garam ya. Ini adalah garam bersifat basa ya. C6H5COONa. Ini asam lemah dengan basa kuat ya, sebanyak 2,34 gram, dilarutkan dalam 250 ml, sehingga pH-nya adalah 8,5. Apabila nilai Ka-nya, ditanya Ka, maaf. Oke. Kita akan ionkan ya, terion menjadi C6H5COO- dan Na+. Ini ada basa kuat, ini asam lemah. Maka garam bersifat basa. Oke, OH- sama dengan akar KW per Ka dikali M-. KW-nya berapa? KW-nya tuh 10 pangkat min 14. Ka-nya berapa? Ka-nya tidak tahu. M-nya kita cari. Oke ya, yuk. Saya akan mencari M garamnya terlebih dahulu. Gram dibagi dengan MR, dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. 2,34 MR-nya kita hitung ya. Tolong dibantu. Yuk, saya akan hitung. 12 dikalikan 6, 72, ditambah H-nya ada 5, ditambah C-nya 1 ya, 12, ditambah 16 kalikan 2 itu 32. Ditambah Na itu kan 23 ya. MR-nya 144D. Cek kembali ya, Dek. Dibagi dengan volumenya 250. Oke, ini 4. 2,34 dikali dengan 4. Hasilnya saya bagi dengan 144. 0,065. Bagus ya hasilnya ya. Atau 6,5 kali 10 pangkat min 2M. Kita masukkan ke M-. Ya, ini M-nya koefisiennya 1 ya. Berarti M- sama saja M garam. 6,5 kali 10 pangkat min 2M. Kita masukkan. 6,5 kali 10 pangkat min 2. POH. Lalu pH-nya 8,5. Maka nanti POH sama dengan 14 kurangi pH. 14 dikurangi 8,5, 5,5.
maka nanti OH-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5,5. Kita masukkan 1 kali 10 pangkat min 5,5. Lalu kita akan kuadratkan kedua ruas ya. Maka 1 kali 10 pangkat min 11. Saya kali KA langsung aja ya. Dikali dengan KA. Sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 14 tambah min 2 itu min 16 ya deh. Maka nanti KA-nya 6,5 kali 10 pangkat min 5. Oke guys, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan cek kembali perhitungan kakak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.